Sebenarnya gue lagi gak pengen bikin video sih. Tapi tiba-tiba gue berpikir kok kayaknya ya ketika gue ngobrol di berbagai channel YouTube orang gitu. Gue ngobrol aja ngalir begitu. Ada banyak hal yang bisa kalian ambil dari obrolan gue. Meskipun mungkin dari obrolan yang panjang, part-part yang penting atau part-part yang asik atau part-part yang bermanfaat bagi kalian itu nyelip di berbagai menit gitu. Dan mungkin satu orang menganggap di menit ini penting, di menit lainnya enggak. Orang lain menganggap di menit lainnya penting, di menit ini enggak. Karena itu gue putusin, ya udahlah. Gue kayaknya perlu punya video-video di mana ya udah gue mau ngobrol aja gitu sama kalian tentang berbagai hal gitu. Tapi gue akan berusaha tetap berada dalam satu tema tertentu agar kalian juga gak bingung-bingung banget gitu. Dan kebetulan ini lagi malam. Tapi bayangin, malam masih banyak motor lalu lalang gitu. Jadi kadang kita susah nyari waktu sepi gitu. Padahal sepi itu penting bagi manusia gitu. Untuk mengetahui makna ramai itu apa sih sebenarnya yang lo ramein tuh. Di keramaian kan kita gak sempat mikirin apa sih maksud gue. Jangan-jangan kalau lo berhenti dari keramaian itu menyepi sebentar, lo tahu wah kayaknya yang keramaian gue di kafe ini gak penting, jadi besok gak usah lagi. Oh keramaian gue bahkan di kerjaan nih kayaknya gak banyak hal yang gak penting, ya udah gue gak usah gitu. Dan sebenarnya bahkan Tuhan itu dalam sejarah ditemui dalam keadaan sepi. Misalnya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan dalam kesepian Gua Hira. Nabi Musa juga begitu, bertemu dengan Tuhan dalam kesepian Bukit Tua. Dan bahkan juga sepi itu penting bagi kita untuk menjernihkan pikiran. Karena kayak Isaac Newton juga dalam kesepiannya, kesendiriannya di bawah pohon apel kemudian menemukan teori yang keren banget gitu. Jadi ya kita sebenarnya butuh sepi tapi susah. Namun gini, gue kebetulan lagi baca-baca lagi buku yang udah lama gue punya dan udah lama gue baca tapi iseng-iseng baca lagi. Judulnya Sejarah Tuhan, karya Karen Armstrong. Dan tiba-tiba ya udahlah gue mau ngobrolin soal Tuhan, tapi mungkin bukan konsep-konsep yang ribet, tapi hal-hal yang sederhana tapi luput dari concern kita ketika kita bicara tentang Tuhan. Kayak misalnya ketika gue ngobrol di YouTube-nya Onat gitu, gue bilang, kenapa Tuhan itu tidak terlihat ya? Kata si Onat, sehingga banyak orang ateis. Pertama sih, kalaupun Tuhan menampakkan dirinya secara materi kepada kita gitu, jebret gitu, gue Tuhan gitu, lo belum tentu juga menjadi beriman gitu. Karena ya Nabi juga ketika diminta oleh orang-orang Yahudi untuk menunjukkan kemukjizatannya agar dipercaya sebagai Nabi, ketika Nabi menunjukkan kemukjizatannya, mereka bilang, ini sihir yang nyata. Jadi itu kayak prank aja sih. Orang yang bilang, kalau gue ngelihat Tuhan, gue baru percaya, itu prank. Dan itu juga kebodohan, karena Tuhan itu sesuatu yang imateri, bukan materi. Gak mungkin bisa dilihat secara telanjang mata oleh lo gitu. Makanya gue gak pernah percaya bahwa membuktikan Tuhan pakai sains itu ya gak bisa. Karena sains itu perangkat materi, sedangkan Tuhan itu sesuatu yang bersifat imateri. Dan gue bilang gini, logikanya Tuhan itu sesuatu yang esa. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Misalnya kita bayangkan Tuhan itu warna hitam, dan lu gak pernah lihat warna lain, maka lu gak sadar kalau itu warna hitam. Kayak lu ke orang buta tanya deh, lu tahu gak warna hitam? Ya dia bilang gak tahu, gue buta.
Padahal yang dia lihat tiap hari itu ya warna hitam. Seperti lu merem gini, itu kan warna hitam ya. Tapi karena dia gak pernah ngelihat warna lain, kayaknya suara knalpot brong itu yang ikut menjauhkan kita dari Tuhan deh. Kita jadi emosi, kita jadi gak punya waktu untuk menjernihkan pikiran dan hati sehingga Tuhan hadir gitu. Nah, orang buta tuh lo tanyain ya gak tahu dia hitam apa, padahal dia melihat hitam gitu. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu satu esa, gak ada perbandingan dengan dia, sehingga ya udah. Lu gak sadar bahwa segala ini sebenarnya Tuhan. Dalam setiap ciptaan ini ada manifestasi Tuhan. Bahkan Tuhan katakan dalam Quran bahwa fanafahtu min ruhi, aku tiupkan ruhku dalam diri manusia itu. Tapi kan kita gak pernah sadar itu. Dan karena itu menurut gue akhirnya kita gak menyadari bahwa ada Tuhan di sekitar kita gitu. Ya kita abai aja gitu. Mungkin karena lu terlalu sibuk untuk sesuatu selain Tuhan, sehingga lu mengabaikan dan melupakan Tuhan. Ya jangan ke Tuhan gitu, orang tua lu juga begitu kan. Ketika lu terlalu sibuk, lu lupa telepon dia, lu lupa silaturahmi ke dia. Dan ketika sudah tiada, baru lu kemudian sadar, oh ya gue pernah punya orang tua dan gue abai kepada dia, dan lu kemudian menangis gitu. Begitu juga ketika lu mati nanti, lu sadar bahwa lu pernah bikin perjanjian sama Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kata Quran. Bukankah gua Tuhan lu? Iya. Dan itu ada dalam diri lu, tapi terpendam oleh keramaian, oleh kesibukan lu gitu. Baru ketika mati nanti lu sadar, iya gua pernah punya Tuhan dulu di dunia, tapi kenapa gua gak sadar ya? Ya emang gitu, sesuatu itu baru terasa kalau sudah tiada. Gitu kata lagu dangdut. Ngobrolin Tuhan, rujukannya lagu dangdut. Lucu banget. Tapi emang begitu. Jadi kita sering kemudian jadi gak sadar karena ketindih oleh hal-hal yang menurut kita lebih penting dari mengetahui Tuhan itu sendiri. Padahal lo diciptakan paling utama ya untuk mengenal Tuhan lo gitu. Tapi lo kan jadi abai. Ngomongin laisa kamitslihi syai'un, itu penggalan ayat dalam surat Asy-Syura ayat 11. Jadi Tuhan itu tidak ada yang sama lah seperti dia, tapi yang menyerupai dia itu ada gitu. Makanya di ayat sana disebut laisa kamitslihi syai'un. Ka itu artinya seperti, mithil itu juga seperti. Kata Ibn Arabi, salah seorang sufi besar, disebut Syekhul Akbar, guru terbesar, dia tidak seperti yang seperti dia. Jadi ada yang seperti dia, tapi dia tidak seperti yang seperti dia itu. Kira-kira begitulah. Lu sebenarnya melihat seorang ulama dengan pengasihnya, dengan penyayangnya dia kepada bahkan hewan gitu. Ada seorang ulama yang bahkan dia kembali dari perjalanan ribuan kilo naik onta hanya untuk mengembalikan semut yang kebawa di tasnya. Karena dia gak mau semut itu kehilangan habitatnya sehingga terpisah dengan keluarganya, gak bisa nyari makan dan mati. Dalam cerita itu kita melihat Tuhan karena kasih sayang seorang ulama itu. Dan memang kalau lu tahu spiritualitas Islam, intinya itu yang disebut tasawuf, ya takhallaku bi akhlaqillah, berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Jadi Tuhan pengasih, ya ayo kita jadi pengasih juga, mengikuti Tuhan. Jadi lo ketika ngelihat orang yang begitu kasih, lo melihat cahaya Tuhan di sana. Seharusnya lemparan pikiran lo, oh ternyata Tuhan itu ada. Seperti orang itu, tapi Tuhan jauh lebih agung, tidak terbatas ketimbang orang itu. Tapi orang itu sedang menyerupai Tuhan dalam batas yang tentu sangat terbatas.
Karena itu, kita ini kan sudah dibanggain oleh Tuhan di depan malaikat. Malaikat bilang, manusia ini akan bikin kerusakan. Tapi kata Allah, enggak. Karena Allah bangga kepada kita. Maka, lu sebenarnya ini Tuhan ingin membanggakan Tuhan. Jadi kalau lu tidak bersifat seperti sifatnya Tuhan, ya pasti Tuhan kecewa berat lah. Berarti lu membenarkan kritik malaikat dan keyakinan iblis bahwa manusia ini memang sumber kekacauan dan gak pantas dimuliakan. Nah, dari sana kemudian berarti Tuhan itu adalah ketika lu melihat alam dengan keindahannya, Tuhan satu step di atasnya. Tuhan yang maha indah. Ketika lu melihat orang begitu penyayang, maka Tuhan satu step di atasnya. Tuhan maha penyayang. Ketika lu melihat seekor anjing menyelamatkan seekor kucing yang mau tenggelam, begitu kasihnya si anjing ini, maka lu lihat Tuhan maha pengasih di atas kasihnya seekor anjing kepada kucing itu. Jadi apa bayangan lu tentang Tuhan? Tuhan itu harus satu step di atasnya. Karena itu kata Tuhan, lu jangan mikirin gua gitu, tapi mikirin ciptaan gua. Karena ya mustahil lah lu diciptakan oleh Tuhan terus lu bisa menjangkau Tuhan. Lu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itu, kadang keberagamaan kita itu bermasalah sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Ada orang Badui dikisahkan datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah beriman." Kemudian kata Allah, "Wahai Rasul, katakan dia belum beriman, dia hanya berislam." Nah, kita tuh kadang masih berislam gitu, belum beriman. Iman itu satu step di atasnya Islam. Kita hanya sholat, tapi sholatnya tidak dilandaskan kepada keimanan atas Allah. Bahkan ada satu landasan yang diperkenankan oleh Allah, tapi kalau bisa gak sampai di sana. Misalnya kata Allah dalam Taurat, kalau seandainya surga dan neraka gua tiadain, lu masih ibadah gak ya? Ya gak apa-apa beribadah untuk surga atau karena takut neraka, tapi kalau bisa karena Allah gitu, karena syukur kepada Allah. Tapi andai gak ada surga dan neraka, lu masih ibadah gak sih? Nah, kita kadang berislam itu ya sifatnya pragmatis. Ya karena orang tua kita Islam, lingkungan kita Islam, karena kita merasa nyaman dengan berislam, karena menurut kita kayak, masa gak berislam sih? Atau masa gak beragama? Masa gak bertuhan? Intinya bukan karena keimanan yang kokoh. Ya buktinya lu sholat, tapi masih bersikap keji dan mungkar kepada orang lain. Padahal kata Allah, kalau lu sholat sebenarnya dengan keimanan yang benar, lu gak akan keji dan mungkar kepada orang lain gitu. Lu sedekah, tapi masih pengen dipuji oleh orang lain. Bahkan bayangin, lu ketika di perut tuh, lu gak ngapa-ngapain. Tapi Tuhan kasih rezeki. Sedangkan ketika lu di luar bisa gerak kemana-mana mencari rezeki, lu masih takut nggak dapat rezeki. Itu kan kayak, ya lu beriman nggak sih sama Tuhan gitu. Karena itu kayaknya lu harus mulai memikirkan deh tentang aspek keimanan ini agar Islam lu menjadi baik. Karena gue sering ditanya, gimana sholat gue biar jadi baik, gimana ibadah gue biar jadi baik. Kuncinya ya dengan iman. Dan iman itu lu gak bisa ngikut siapa gitu. Kalau sholat, lu bisa nanya ulama, cara sholat ini gimana, cara ibadah ini gimana. Tapi kalau iman, memang ulama menjelaskan tentang keimanan. Tapi pada akhirnya iman itu soal personal lu. Sehingga lu harus menemukan yang klik, yang bikin lu yakin bahwa Tuhan itu ada. Karenanya lu harus prioritasin ini. Gak ada urusan yang lebih penting dari ini. Dan lu udah nemuin itu gak sih? Atau jangan-jangan lu gak pernah nemuin itu, cuman ikut-ikutan aja. Makanya kata Karen Armstrong di Sejarah Tuhannya, ini masih di pendahuluan, gue baca mulai lagi dari pendahuluan. Dia bilang begini, selama menjadi biarawati, saya tidak percaya bahwa pengalaman saya tentang Tuhan adalah pengalaman yang istimewa. Jadi bahkan gereja, masjid,
ulama, habib, kiai, mungkin gak menambah iman lu. Menambah Islam lu iya, tapi menambah iman gak gitu. Dengan segala teori yang lu pelajari dari mereka, mungkin gak menambah iman lu. Atau mungkin bikin lu makin bingung gitu. Sehingga kata Karen Armstrong, bahkan selama menjadi biarawati, saya bermodalkan tentang Tuhan yang konsepnya itu telah terbentuk di kepala saya dari masa kecil saya dan tidak pernah berkembang lagi. Berbeda dengan ilmu lain, kata dia, berkembang di kepalanya tapi konsep tentang Tuhan tidak. Tapi gue punya pikiran lain gitu setelah baca pendahuluan ini. Jangan-jangan memang gagasan Tuhannya kita saat kecil, saat kita anak-anak, itu lebih keren dari gagasan Tuhan yang kita pelajari di buku-buku filsafat, di buku-buku teologi, dan lain sebagainya. Bukan lebih keren mungkin, tapi lebih mengena kepada kita. Karena memang kadang konsep-konsep yang ribet dalam penjelasan tentang Tuhan itu bikin Tuhan semakin terasa jauh dari kita. Gue gak paham. Akhirnya lu merasa Tuhan akhirnya jauh. Padahal kata Tuhan itu lebih dekat dari urat leher lu gitu. Tapi konsep-konsep tentang Tuhan yang lu baca di buku, lu dengerin di YouTube, lu tanya kepada ustadz, habib, kiai, ulama, pendeta, siapapun, bikin konsep itu semakin jauh dari diri lu, semakin ribet. Maka gue mau ngajak lu, coba deh pertimbangin pemahaman lu tentang Tuhan ketika lu kanak-kanak dulu. Jangan-jangan itu lebih mengena buat lu gitu. Karena gini, secara konsep itu masa kanak-kanak itu kan masa yang diisi dengan imajinasi. Dan imajinasi itu satu tingkat di atas rasionalitas dan satu tingkat di bawah spiritualitas. Jadi dia lebih penting dari rasionalitas. Walaupun dia masih di bawahnya spiritualitas. Makanya kata Einstein kan, imajinasi itu lebih keren dari pengetahuan. Terus kata Henry Corbin, seorang filsuf eksistensialis, dia katakan imajinasi itu adalah rasionalitas yang terspiritualitaskan atau spiritualitas yang terrasionalisasikan. Jadi paling tinggi itu spiritualitas, paling rendah itu rasionalitas dalam mencapai pengetahuan. Spiritualitas itu hati, rasionalitas itu akal, ada imajinasi di tengah-tengahnya. Nah, anak-anak itu mainnya di imajinasi tersebut. Nah, gue ngerasa kayaknya Tuhan gue di masa kecil itu lebih deep dari Tuhan gue setelah gue belajar filsafat deh. Setelah gue ngaji ini dan itu deh. Gue mengimajinasikan Tuhan itu begitu agung. Dan gue jauh dari kesyirikan karena bagi gue, wah Tuhan ini pokoknya segala-galanya gitu. Pokoknya sempurna aja. Nggak ada bayangan buat gue untuk syirik ketika kecil. Karena gue punya imajinasi tentang Tuhan yang keren gitu. Seperti seorang anak yang ibunya sakit parah. Dan kemudian ibunya ini bilang bahwa tenang nak, ibu akan sembuh. Karena ada Tuhan yang akan menyembuhkan. Kemudian ketika ibunya ini koma, si anak ini nulis surat ke Tuhan. Kepada Tuhan, alamatnya di atas. Karena ibunya sering bilang, Tuhan di mana bu? Tuhan di atas, kata ibunya. Kemudian diterima oleh kantor pos. Kepada Tuhan di atas, ya udahlah buka aja. Buka, ternyata si anak ini minta biaya misalnya 20 juta untuk kesembuhan ibunya. Akhirnya dia kirim ke lembaga kesehatan, dan lembaga kesehatan itu, LSM kesehatan itu hanya punya duit 10 juta, dia kirimi ke anak ini 10 juta. Terus anak ini kirim surat lagi, Tuhan emang bener sih, lu seperti yang diceritakan ibu gua, wah lu pokoknya hebat, tapi lain kali kalau mau kirim duit jangan lewat LSM, karena separuhnya dipotong sama mereka. Tapi dari cerita itu poin gua adalah ketika lu mengimajinasikan Tuhan di masa kecil itu super mewah, sangat keren, dan lu jauh banget dari kesyirikan. Nah, jangan-jangan ada waktu bagi lu untuk tidak
sekedar ngajarin konsep Tuhan kepada anak kecil atau anak didik lu atau anak-anak lu. Mungkin lu perlu waktu justru belajar tentang konsep Tuhan kepada anak-anak lu. Baik itu anak didik, anak kandung, ataupun anak-anak kecil di kampung lu gitu. Mungkin lu perlu survei. Jangan-jangan dari 10 anak yang lu tanyain ada sesuatu yang bisa imajinasinya membuat lu yakin bahwa Tuhan itu ada. Karena konsep-konsep lu tentang Tuhan kayaknya gak akan lebih keren dari imajinasi anak-anak tentang Tuhan. Atau lu juga memberi waktu untuk mengimajinasikan Tuhan itu gimana sih gitu. Bukan pakai rasionalitas. Karena kalau spiritualitas kan ya apa sih kita sih? Masih belangsak lah secara hati, secara batin. Jadi gak mungkin. Maka dari itu, kunci ibadah lu menjadi keren adalah dengan lu beriman dengan baik. Dan iman ini sering diabaikan oleh lu gitu. Kayaknya lu gak pernah benar-benar yakin bahwa Tuhan ada. Buktinya, ya ketika lu lupa HP, lu bingung. Tapi ketika lu lupa sholat misalnya, ya lu biasa aja. Berarti kan lu memberhalakan HP lu gitu. Dan lu gak benar-benar yakin pada sholat sehingga telat, ditinggalin, biasa aja gitu. Padahal itu saat lu janjian sama Tuhan dan lu batalin sepihak janjian sama Tuhan kan berarti lu gak beriman gitu. Lu sekedar berislam aja. Jadi mungkin imajinasi itu penting. Karena itu kalau lu baca salah satu novel filsafat paling laris, jutaan eksemplar telah terjual dan diterjemahkan ke lebih dari 50 bahasa. Judulnya di bahasa Indonesia itu Dunia Sophie. Itu menjelaskan filsafat dari cerita anak-anak. Karena filsafat menjadi mudah ketika dijelaskan dengan imajinasi anak-anak. Makanya Justin Gardner penulisnya pakai anak-anak untuk menjelaskan teori-teori filsafat, imajinasi anak-anak. Mungkin itu juga yang lu perluin gitu. Tentang Tuhan. Makanya juga gue mulai bikin kayak komik gitu. Yang gue share di Instagram. Tentang berbagai masalah ketuhanan, keislaman. Karena kayaknya imajinasi itu lebih pas deh. Untuk kita andalkan. Ya paling enggak, lu jangan sombong deh. Konsep Tuhan lu enggak lebih keren dari konsep anak-anak. Konsep Tuhan lu saat ini enggak lebih keren dari konsep Tuhan lu di masa kecil gitu. Mungkin sesekali lu perlu menengok ke masa itu gitu. Sehingga lu benar-benar bertuhan dalam pengertian yang sebenarnya. Apa lagi ya? Itu aja kali ya. Yaudahlah, ya seperti yang gue bilang, lo ambil aja yang menurut lo bermanfaat. Yang enggak, ya udah. Siapa tahu ini membantu bagi lo menemukan Tuhan. Ya paling tidak menyadarkan lo bahwa kayaknya lo belum beriman. Apalagi gue. Tapi berislam iyalah, tapi beriman kayaknya belum. Seriusin deh mikirin tentang Tuhan. Bukan dengan filsafat, bukan dengan apa-apa, ya dengan imajinasi atau dengan kalau bisa spiritualitas. Spiritualitas itu artinya merasakan langsung. Seperti kopi bukan hanya diperdebatkan, warnanya hitam, rasanya manis, ada pahitnya, enggak. Tapi lu rasain. Nah, merasakan kehadiran Tuhan itu penting. Itu pada aspek spiritualitas. Caranya apa? Caranya Tuhan ngasih kok kesempatan bagi lo. Seperti saat lo ditimpa musibah, itu sebenarnya Tuhan lagi calling lo. Tuhan lagi kangen kepada lo. Agar lo mengingat bahwa Tuhan yang maha segala-galanya, yang bisa bantu lo gitu. Karena emang gitu, kalau lagi kena musibah kita biasanya mulai berpikir,
wah kayaknya ini saatnya gue minta bantuan kepada Tuhan gitu. Atau ya intinya saat lu sedih sebenarnya atau lu sulit, itu waktu yang diberikan Tuhan agar lu mulai berpikir lagi bahwa Tuhan itu ada dan bisa membantu lu. Atau ketika lu dijauhkan dari tongkrongan lu, tiba-tiba tongkrongan lu gak suka sama lu gitu, itu kayaknya saatnya Tuhan mengajarkan bahwa teman sejati lu adalah Tuhan. Atau lu dijauhkan dari tongkrongan yang penuh kemaksiatan, kayaknya Tuhan itu lagi manggil lu agar gak makin jauh gitu. Lu rasain itu. Atau ketika tiba-tiba hati lu bergetar dengar Quran, dengar azan gitu, itu berarti Tuhan lagi manggil lu gitu. Jangan abaikan, karena itu perasaan yang sangat eksistensial, sangat spiritual. Atau ketika lu tiba-tiba buka HP, scroll dapat wajah ulama, kata-kata ulama yang bikin lu nyes gitu, itu jangan diabaikan, karena itu berarti pengalaman spiritual lu untuk kembali kepada Tuhan dan Tuhan manggil lu. Atau tiba-tiba lu bangun tengah malam gitu, jangan lu malah nonton Netflix gitu, karena Tuhan itu waktu terdekatnya adalah di sepertiga malam. Berarti lu sedang dipanggil oleh Tuhan, ya lu sholat gitu, paling enggak lu baca zikir gitu, atau melakukan sesuatu yang bermanfaat minimal, atau ibadah lah. Itu pengalaman spiritual, waktu yang Tuhan berikan kepada lu untuk merasakan kehadiran Tuhan, seperti lu merasakan kopi. Setelah lu minum kopi, ini lu gak butuh penjelasan rasional lagi, gak perlu imajinasi lagi kopi itu apa, karena lu udah minum. Dalam filsafat itu disebutnya huduri, kehadiran Tuhan secara langsung, dan itu bersifat spiritual. Nah, di waktu-waktu malam hari, ketika lu jauh dari teman, ketika lu kena musibah, itu waktunya lu menghadirkan Tuhan. Tuhan lagi manggil lu, lagi kangen lu gitu. Manfaatin itu. Jangan sia-siakan perasaan itu. Oke, gue udah bilang mau habis tadi, tapi ternyata ada masih ya. Kalau dilanjutin panjang. Tapi lain kali lah.